Hai semuanya, ini adalah reading untuk para lajang, energi umum untuk para kolektif. Tapi kalau kamu sudah berpasangan, nggak apa-apa, ditonton aja. Untuk energi masa lalu, mohon diingat energinya bisa merupakan energi kamu atau mungkin energi mantan kamu. Oke, kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah nonton juga moon sign kamu atau ascendant kamu atau Venus sign kamu. Karena biar gimana ini adalah reading percintaan, jadi Venus, planet Venus juga harus dimasukkan. Dan selain itu juga kalau kamu ada sisa kuota atau sisa waktu yang banyak, nonton juga polar opposite kamu. Jadi misalnya kamu Aries, nonton video Libra. Atau kalau kamu Taurus, nonton video Scorpio. Gemini, Sagittarius. Cancer, Capricorn. Leo, Aquarius. Virgo, Pisces. Oke? So, semuanya silahkan ditonton. Bye! Hai Taurus single, kita langsung masuk ke energi kamu ya. Dua kartu di sini merupakan masa lalu kamu dalam percintaan atau pengalaman kamu dalam percintaan. Kamu mendapatkan kartu Mercury, planet Mercury, ditemani dengan Four of Cups. Yang saya rasakan mungkin di masa lalu, hubungan kamu dengan mantan pasangan kamu tuh selalu bermasalah dalam hal komunikasi. Ini bisa kamunya yang tidak komunikasi dengan baik, bisa juga dirinya, si pasangan kamu. Karena di sini yang saya rasakan adalah energi kesempatan yang hilang atau kesempatan yang sudah lewat. Karena tidak ada komunikasi yang terjalin di antara kalian dengan baik, akhirnya yang tadinya ada kesempatan bagus untuk kalian masing-masing atau untuk kalian berdua, akhirnya terlewatkan gitu loh. Akhirnya keretanya udah jalan duluan, udah lari duluan sebelum kalian menggarapnya atau mengambilnya. Jadi dengan adanya kartu Mercury, ini kan adalah planet yang berhubungan dengan cara kita berkomunikasi, cara kita mengungkapkan perasaan kita, pendapat kita. Begitu pula juga dengan cara kita menerima masukan dari orang lain. Jadi di sini mungkin juga ada energi banyak selisih di antara kalian berdua karena tidak adanya pemahaman mengenai situasi masing-masing. Jadi entah kamunya yang tidak memahami pasangan kamu karena tidak ada komunikasi dari dia, atau dia yang tidak memahami kamu karena kamunya tidak berkomunikasi kepada dia. Jadi dengan Four of Cups nih, kalau kita lihat kan gadis ini kayaknya merasa dengan 3 cangkir ini dia nggak merasa senang, nggak merasa bahagia. Ditawarin cangkir baru juga dia nggak kepengen gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini ini lebih kepada hubungan, kepada kaitannya dengan energi komunikasi itu yang tidak berjalan dengan baik. Energi komunikasi yang tersendat lah di antara kamu dengan mantan pasangan kamu itu. Oke? So, sekarang kita masuk ke 2 kartu di sini. Ini adalah energi apa sekarang? Pada saat kamu lajang, single, energi apa yang bisa kamu perbaiki atau mungkin yang bisa kamu tingkatkan? Kamu mendapatkan kartu Two of Wands ditemani dengan The Moon. Ini yang saya rasakan adalah 2 energi yang sangat-sangat berbeda. Khususnya di spread ini ya. Two of Wands adalah energi yang melihat jauh keluar kan, ke depan. Melihat jauh ke dunia di luar sana mengenai apa ya yang bisa gue dapetin atau siapa ya yang akan datang ke dalam kehidupan gue. Jadi di sini yang saya rasakan Taurus mungkin selama ini dalam berpasangan merupakan seseorang yang memiliki standar yang tinggi, which is itu bagus. Memiliki standar yang tinggi itu bagus. Tapi juga kalau misalnya kita berharap agar standar tersebut bisa dipuaskan atau bisa diisi oleh orang lain, oleh pasangan kita, itu akhirnya justru akan membuat kita jadi merasa seperti ini. Karena balik lagi, mungkin orang yang datang ke dalam kehidupan kamu selama ini tuh kamu merasanya dia nggak sesuai standar gue, nggak deh gue nggak mau. Akhirnya kamu sendiri kan yang melewatkan kesempatan itu. Jadi
dengan adanya Two of Wands ini yang saya rasakan adalah mungkin Taurus harus bisa berhenti atau paling tidak mengurangi ekspektasinya terhadap dunia di luar kamu. Menetapkan standar bagus, tapi juga biarkan waktu berjalan dulu. Biarkan waktu membuka segalanya dulu sebelum kamu memutuskan iya atau tidak terhadap orang tersebut, terhadap pasangan tersebut atau siapapun yang akan memasuki kehidupan kamu. Jadi di sini yang saya rasakan adalah itu, mungkin Taurus lebih udah punya standar nih A, B, C, D sampai Z misalnya. Ternyata orang yang datang tuh menurut penilaian kamu hanya A, B, C sampai E misalnya. Jadi dari F ke Z tuh dia belum memasuki standar kamu lah, belum cocok buat standar kamu. Di sini yang saya rasakan adalah biarkan waktu berjalan dulu, biar semuanya terbuka, biar semuanya terjawab. Ternyata pada saat kamu sudah menjalani hubungan dengan orang ini, akhirnya kelihatan nih, dia ternyata punya F sampai J. Jadi sedikit demi sedikit terbuka kan, karena kamu memberikan waktu kepada orang tersebut, kepada pasangan tersebut untuk membuktikan dirinya. Itu yang saya rasakan. Jadi Two of Wands di sini Taurus diminta mungkin jangan terlalu menetapkan standar atau ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga tidak ada orang yang bisa mengisinya, tidak ada orang yang bisa melengkapinya gitu loh. Oke? Kemudian dengan The Moon, kalau ini tadi kan saya bilang kamu melihat jauh keluar kan. Kalau The Moon di sini yang saya rasakan, kenapa tadi saya bilang ini adalah kebalikan, karena The Moon di sini adalah melihat ke dalam diri kita sendiri, menetapkan kepada diri kita sendiri. Dengan standar gue yang dari A sampai Z, gue bisa mengisi sendiri kok dari A sampai misalnya sampai T. Dari A sampai T gue bisa isi sendiri. U sampai Z, oke. Gue akan coba pastikan pasangan gue yang berikutnya tuh punya U sampai T. Apapun itu. U sampai Z. Jadi di sini dengan The Moon, sepertinya Taurus harus bisa melihat ke dalam dirinya sendiri juga bahwa apa-apa yang kamu tetapkan, harapan kamu, ekspektasi kamu terhadap pasangan yang baru, pastikan kamunya juga memilikinya. Jadi pada saat mungkin pasangan kamu tidak memiliki hal tersebut, kamu punya kok, kita bisa kok, ayo kita bangun sama-sama yuk. Jadi buat saya pribadi, seorang pasangan itu tidak harus sama plek ketiplek dengan saya. Kalau misalnya ada perbedaan, selama saya bisa mengisinya, ayo kita jalan. Begitu pula juga dengan dia. Selama saya ada kekurangan tapi dia bisa mengisinya, ayo kita jalan. Jadi di sini dengan The Moon sepertinya Taurus diminta untuk bisa memastikan dulu ke dalam diri kamu sendiri, standar-standar kamu yang kamu sendiri secara pribadi sudah memilikinya atau belum. Jadi jangan sampai kamu berharap standar kamu bisa diisi oleh orang lain, padahal kamu sendiri tidak bisa mengisi standar tersebut. Itu yang message yang paling kuat yang saya rasakan. Makanya tadi saya bilang jangan hanya melihat keluar, tapi lihat juga ke dalam diri kamu sendiri, oke? Karena The Moon ini kan adalah energi yang emosi, perasaan dalam diri kita sendiri, jiwa kita. The Moon itu adalah jiwa kita, oke? So, kartu intimacy di sini ini merupakan saran untuk kamu, dan dengan intimasi ini, tadi balik lagi, mungkin di masa lalu ada energi komunikasi yang kurang lancar antara kamu dengan mantan kamu. Jadi intimasi kan justru adalah hubungan yang komunikasinya terbuka. Secara perasaan tuh terbuka di atas meja, perasaan kamu begini, perasaan pasangan begini, yuk gimana nih supaya kita bisa menyatu. Jadi intimasi di sini ini intimasi intim, bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang seksual, tapi justru lebih kepada bagaimana kita bisa membuka hati kita kepada seseorang. Bagaimana kita bisa melakukan percakapan dari hati ke hati agar supaya kita bisa lebih memahami pasangan kita dan memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk memahami kita. Itulah yang dimaksud dengan intimasi. Jadi di sini sebagai saran, yang saya rasakan adalah itu, jangan sampai terjadi lagi nih
komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang tersendat antara kamu dengan pasangan. Kalau kamunya sudah merasa melakukan komunikasi yang baik, pasangan kamu yang tidak baik, ya berarti itu bukan pasangan yang tepat untuk kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini dengan saran intimacy di sini justru inilah yang harus Taurus tingkatkan, harus kamu bisa terapkan di dalam hubungan kamu yang baru, oke? Kemudian kartu terakhir di sini Queen of Wands, ini adalah energi yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu atau mungkin ini adalah energi yang kamu adopsi. Tidak masalah dengan gender, yang saya baca hanya energinya ya. Ini adalah energi yang bisa menginspirasi orang lain. Jadi seseorang, pasangan yang mungkin cocok untuk kamu adalah pasangan yang bisa menginspirasi kamu. Balik lagi dengan Two of Wands ini kan, kamu harus bisa terinspirasi oleh orang itu. Ayo Taurus, kita mulai buat ABC yuk untuk masa depan kita. Ayo Taurus, kita mulai buka bisnis baru yuk untuk keuangan kita, apapun itu. Atau mungkin dia menginspirasi kamu dalam hal pertumbuhan jiwanya, menginspirasi kamu dengan hal perubahan yang dia buat dalam dirinya sendiri. Jadi di sini Queen of Wands di sini adalah energi yang penuh dengan inspirasi, yang sanggup membawa kamu keluar dari zona nyaman kamu. Karena ini adalah energi yang berani. Ini adalah elemen api kan, elemen yang berkobar, yang bergairah, bersemangat. Mungkin ini adalah seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kamu, atau mungkin kamu sendiri yang mengadopsi energi ini, di mana kamu diminta untuk bisa bergairah dalam hidup. Sangat beda kan dengan Four of Cups ini, di mana ini adalah energi yang penuh dengan kebosanan, penuh dengan energi yang kayaknya nggak menarik nih hidup, nggak ada seru-serunya nih kehidupan percintaan gue gitu loh. Ini dengan ini sangat-sangat berbeda kan. Jadi di sini mungkin kalau misalnya kamunya yang diminta atau diharuskan untuk bisa mengadopsi energi ini, artinya adalah kamu yang bisa lebih berani, bisa lebih keluar dari zona nyaman kamu. Kalau kita lihat di sini juga kan Two of Wands, dia belum keluar dari lingkupannya, dia belum keluar dari dunianya, dia baru melihat aja dari dalam dunianya. Jadi di sini dengan Queen of Wands, kalau kamu yang mengadopsi energi ini, artinya kamu harus bisa lebih berani keluar dari zona nyaman kamu, oke? So Taurus, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya, bye.